khusus kan? Iya. Penilik. Ya. Nah, Kang Agus Injuk. Dagang knalpot masih? Dagang knalpot. Masih, masih. Masih. Ya. Kadang reparasi kenteng, Oh, gitu. laskar beat, apapun. Iya gitu ya. Nah, sekarang kegiatan apa akhir-akhir ini? Sama Billy the Kid, sebenarnya udah, kalau sama Billy the Kid kemarin bikin mini album, tapi ngaransemen lagu-lagu Sunda bernuansa rock and roll. Wih. Contohnya apa contohnya? Contohnya, enggak, yang terbaru aya Itiluan. Nah, nanya. Tong jorang itu dunia. Enggak benar itu, Ini dunia yang nonton. Bukan maksudnya I bertiga gitu. ya kalau bahasa Indonesianya I bertiga, kalau bahasa Inggrisnya naonnya tuh tiluan, Itri. 3 in 1 lah, Itiluan. Oh. Aya nu lagu nate ge geunan beh. Itiluan numpak mobil momok bidan. Itiluan make topi Meksikoan. Nah, ya gitu. Kalem eta mah. Ulah jorang tapi saya. Teu asli. Gituan wae. Jorang, ini mah jorang. Itu I bertiga. Ini bertiga. Nah, hese di bahasa Indonesia kan tuh banyak. I bertiga. Oh, nggak enak. Naik mobil bertigaan. Tuh tengenahin. Nggak enak. Nah, itu sudah direkam ya? Sudah. Secara dummy sudah. Tapi belum masuk dapur rekaman karena memang dapurnya lagi direnov. Ah, iya. Gitu ya. Wah. Nah, album ini single atau Mini album. Mini album itu Rencananya berapa lagu kita tuh? mini album Sunda. Semua lagu-lagu Sunda nanti nuansa dolanan kita aransemen. Oke. Berapa kecil kira-kira mini itu? Berapa lagu kok berapa kecil? Mahnya 3 senti be. Berapa lagu? 6 lagu. Mini album 6 lagu. Hebat. Udah dibikin video klipnya? Belum. Belum. Rencana apa be saya teh pengen. Produser. Karena memang visualnya itu aduh. Jadi banget aing teh juga itil atau kumaha? Bukan maksudnya bukan itu. Ngarepkan saya tuh gimana ini? Ngereken. Nanti Jorang, komite Be, jorang. penyiaran ini kan nggak enak. Ya. Nah terus di luar itu band Billy the Kid ini masih tampil-tampil nggak nih? Atau punya agenda besok bulan Ramadan? Kebetulan udah beberapa bulan kita memang karena kita tidak main di kafe, terus jarang oke aya nu manggil, ya kita mah pasrah saja. Kan kemarin main di barbecue Rama. Ya paling dia kemarin di barbecue. Tapi kesininya masih kosong. Belum ada agenda lagi? Belum. Ramadan ini? Ya kosong, mudah-mudahan lah ya ada. Kayak misalnya ngabuburit atau buka bersama. Atau mungkin tausiah gitunya? Ya, Gimana? tahu sih ya. Aduh, Mang Budi. ada Kang Budi, Pak Kade euy, ulah euy. Wah, bahaya. Bahaya ya. Sebagai Sehu. Ini mah kayak Cat Richard euy. Ada juga ini vokalis naon band mana teh nu bubar teh naon? Si Koclek. Oke ya. Nah, saya mau balik lagi nih. Pengen ke Kang Jimmy. Iya. Kang, iya mah menurut Akang nih. Kondisi sekarang ini gimana Kang? Musik nih, urusan musik. Khususnya kota Bandung aja di Bandung. Mengenai event kan katanya sekarang kadang-kadang izin itu mahal segala. Betul. Jadi dampaknya juga kita kan jarang manggungnya. Kumaha eta Kang? Kalau menurut pandangan saya, musik di kota Bandung emang banyak bermunculan grup-grup baru dengan aliran musik yang beraneka ragam. Ya. Tapi menyayangkan yang menyalurkan Kurang. tiap band itu Heeh. jadi cek bahasa Inggrisnya mah aya pipilih lah.
Oh, Pilih kosasi mungkin ya. Apa itu? Iya. Pilih kasih. Ya. Jadi menurut saya ini event-event gimana? Ya itulah sumbernya. Ya. Asal nunjuk band aja ini udah jadi. Yang penting penonton terhibur. Nggak dilihat kualitas musiknya bagaimana, bagaimana ininya enggak. Asal breng. Iya, iya. Jadi bagus juga kalau khususnya kita ini di Kota Bandung diadakan bukan kompetisi tapi ada festival, semua ikut main gitu ya. Dengan Sehingga genre musik macam-macam. genre musik macam-macam, silahkan penonton nanti yang menilai ya. Betul. Yang mau ajurut-ajurutan berarti terhibur, Iya. yang cinetan aja berarti wah iya band kudu latihan deui. Mungkin gitu. menikmati karena lagunya slow. Enggak ajurut-ajurutan. Gitu. Nah terus buat ini nih buat para musisi yang di Akang khususnya Manglayang Brother nih. Nah ada kesulitan-kesulitan nggak Kang? Soalnya katanya ya di depan ini kalau kita mau manggung atau di mana sekarang ini mungkin saya juga baru mau mengatakan nanti ada yang disebut sertifikasi. Jadi ditanya mana sertifikatnya gitu. Ya benernya, Iya, betul. ada sertifikasinya Kang ayeuna teh cenah. Jadi nanti ada lembaga cenah gitunya. Jadi kita itu nanti seolah-olah legal lah. Iya. Artinya daripada nanti kafe-kafe itu dikuasai sama band jauh-jauh ke Filipina, di mana di Bandung ya Balatak padahal Balatak. gitu, ya. Betul. Nah, Sangat mudah-mudahan- Balatak. Ya, nanti bisa tersosialisasikan itu. Jadi dengan adanya sertifikasi ini bisa membantu musisi kita untuk bisa lebih luas karena kita mau tampil di luar negeri nanti ditanya itu. Nah, nanti akan diadakan lagi tuh sama Backcraft itu programnya teh. Iya. Nanti menunjuk pelaksananya siapa kalau kemarin ini mah Apri di Bandung. Gitu. Nanti mungkin ada gelombang 2 3 ada BMC di sana, ada MBP di sana, ada wah banyak sekali lah. Nah, nanti gunakan kesempatan itu Kang. Ini sekalian berita aja. Iya. Jadi bising kemat orang kafe ini nanya. Anjing lo mau penonton rarudat ya. Ya, kita doakan pokoknya sertifikasi ini lancar. Ya. Ya. Amin. Nanti di gelombang-gelombang berikutnya pokoknya ikutan we Kang. Nah, ini penonton. Ini makin ramai juga nih di sini. Apalagi dalam tema Mick Jagger KW. Malam ini adalah episode ke-15. Oh ingat, oh iya. Hah? Iya. Bisaan. Apa? Saya mau tahu dulu. Yang menjadi favorit lagu Kang Jimmy kalau di panggung lagu Rolling Stone, lagu apa yang wajib dibawakan? Selama ini ya yang tadi Angie. Wis, Angie. wajib. Mantapnya siapa? Wajibnya ya temannya. Soalnya dari SD udah Udah nempel ya, udah mendengarkan itu. Kang Yosep apa? Kalau favorit deh. Saya tahu. Apa Kang Sony? Midnight Ramble. Yes. Kalau favorit Midnight Rambler. untuk stage itu. Saya Mas. Saya Pasti itu dibawakannya. Lagu Pasti. wajibnya dari Eccentric. Kalau Billy the Kid? Kalau kita paling Ituan suka tadi. dari dulu Walking the Dog. Wih. Kalau bahasa Sundanya mah lempang anjing. Tes. Baby back, rushing back. Silver band sound on a back. High coast, tip the toes. She broke a needle and she can song walking down. Kagaya be. I'm just a walking down. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk it down. Ah, kudu baliknya be. She's a man about 50 cents. She's 11, jumping back. Jump so high, took the
walking the dog. I'm just walking the dog. Hey! If you don't know how to do it, I'll show you how to look it out. Ha! Kok ayah we ending nate gongna. Wow, wow. Duh anjing, aing ge istighfar komo Mick Jagger ya teh. Nah, pemirsa, ini kebenaran ada ini nih. Ada update status. Update status. Woi, Woi, nggak kebaca. heueuh. Ya makanya. Sok baca kemana? Ini ada yang nanya arti rock and roll apa? Katanya. Masing-masing dari masing-masing. Iya ti penonton cenah Kang, versi kita masing-masing. Menurut Kang Jimmy sebetulnya rock and roll itu apa? Kebebasan untuk berkreasi. Kebebasan untuk Kebebasan berkreasi. untuk berkreasi, kata Kang Jimmy Riko. Ya. Kang Yosep, Sama tetap dalam rootsnya memang rock and roll di era-era tahun 50-an kan berdiri dari orang kulit hitam. Jadi kulit hitam itu kan mengalami sebuah Penindasan. Ya, penindasan dari mungkin dari kulit putih sebagai istilah lama pekerja kasar itu apa? Iya, iya. ya, Budak. Oh, Budak. kuli. Ya. Dijajah oleh Gujarat itu kalau nggak salah. Nah, Jadi mungkin memang rock and roll pada dasarnya rootsnya memang sebuah kebebasan daripada penindasan. wih. Tetapi dalam rules yang bermoral. Wis, Kang Yosep. rock and roll yang berajaskan moral. Ya, ya. Eta. Saya Ngerti heula teh rock and roll apa? Nah, saya juga baca karena memang kalau di luar kan semuanya ada seperti revolusi industri atau apa, jadi mereka si senimannya ya memang saat itu memberontak tapi lewat karya ya sama sebenarnya penganut kebebasan, kayak akhirnya ada rock and roll, ada flower generation, ada kaum hippies. Iya, tapi kenapa disingkatkannya menjadi rock and roll? Ayo. Bukan Frankie and Jen misalnya kan? Atau Thompson and Thompson. Kenapa rock and roll? Iya, iya. Iya, iya, iya. Tom and Jerry, Atau Ernie Johan. Gitu ya. Ernie and Arrow. Ya. Bukan. Kalau di Jawa Barat kan ada tahu Sumedang. Gitu. Ya itu. Ngomong naon sih ya? Sebenarnya bahasa-bahasa simbolik kayak rocks mungkin dari bisa apa sebuah kekuatan. Oh. Nah, itu yang diulang-ulang kayak rocks and roll. Jadi memang sebuah kekuatan yang memang akhirnya Lebih bahasa simbolik, Beh. berikutnya Oh, nih, cek saya bahasa itu lihat di TTS. Jadi penonton semua terjawab yo Ada lagi? oleh pelaku-pelaku rock and roll. Ada lagi? Ada. Apa? Kenapa memilih gayanya yang Mick Jagger gitu? Kenapa memilih gayanya Mick Jagger, Kang Jimmy Riko? Asik, simple, cuek habis. Lu suka, syukur, enggak juga enggak apa-apa. Lu jual, gua tawar. Beli, gua tawar. Oke. Kunaon Mick Jagger? Kalau saya jawab Mick Jagger, Beh, saya boleh flashback sebentar, Beh ya. Wah. Jadi memang untuk mencintai Mick Jagger memang nggak gampang. Gak gampang. Oh, itu Dan memang bis pas- bukan pamajikannya. Memang waktu masih SD, Beh, kalau waktu itu kan zaman-zamannya Agustusan, kan memang di Agustusan itu banyak band-bandnya. Kayak bawain Led Zeppelin, rock-rock Oh, klasik, iya. Purple, atau The Beatles. Tapi kenapa ada satu band yang bawain Rolling Stone, satu unik, kedua ekstrim di panggung. Ekstrim. Dalam artian ekstrimnya gayanya ya, Beh. Oke. Egg-nya. Ya, jadi ada sebuah keunikan-keunikan yang didukung oleh musik-musik yang sangat-sangat flamboyan. Jadi intinya kenapa mencintai Mick Jagger, satu mungkin
gayanya yang unik dan ekstrim. Ketika di zaman modern dan lagunya, Woi. sekalipun setara banyak lagu yang merdu, tetapi The Rolling Stone is the best. Iya, oi. Getih kalau itu mah blood. Yes. Blood. Oke. Bladder teh bladder. Sekarang Kang Agus Injuk. Ya. Kenapa Kang Agus Injuk sampai berminat atau ingin menyerupai Adang Beno? Ya, Geger. Paling mirip ini malah. Paling terjiga dah hidung di sini. Hah? Nggak apa-apa, jadi yang penting saya utarakan dulu sejarahnya. Oh, sejarah. Jadi alhamdulillah karena waktu kecil saya hirupna teh di gang ya. Di mana? Di jero gang Di di gang. Pasir Koja teh. Jadi lamun teu Rolling Stone atau teu nyetun istilah geus dibully bebeakan we. Eueuh deui pokoknya setiap poe teh kudu Mick Jagger karena dulu di daerah saya itu basis Rolling Stone juga ada band terkenal dulu Kanibal ya. Kang Budi apal mungkin. nama bandnya Kanibal. Jadi main Rolling Stone itu sambil ngegel hayam, ngegel kelenci. sawarontek eta mah. Itu Kanibal era-era tahun 80. Ya. Iya teh bari main atau setelah main konsumsi Sambil teh? main, babe jadi ngagaya tah si kelenci teh. Wah, ya nama ditewak, aya nama. Tapi Rolling Stone. Tapi bawain Stone itu sempat terkenal sampai Stone Green kemana-mana. Oh. Nama grupnya Kanibal. Nah itu kadoktrin. Tapi kan baheula mah harus nyeples ya Kang Jimmy ya. Mohon. Jadi tahun Ini black rock and roll tuh ini mungkin siapa ya? Iya, Karena ada betul. black metal, ini ya. black rock and roll ya. Jadi zaman-zaman eta mah kan kudu nyeples bet dari mulai banget sampai sore. Nah saya tidak masuk kategori. Alhamdulillah. Jatuh. Ini sama ini dah. Bukan enggak. Jatuh sendiri. Saya teman nulungan. Dia mah kayaknya ngeceng. Rek nulungan. Nulungan saya teman. Jadi kumaha masalah nyeples Lagu teh? sorang. Ya alhamdulillah semenjak ada reformasi, nah yang nu beungeut teu jiga Mick Jagger tapi resep bisa tampil. Kan baheula mah teu mirip eueuh nu lalajo. Karena saya juga Sampai pakaian juga ya harus mirip. harus mirip. Dulu saya manggung tinggalkeun. Oh gitu. Tinggal saya we jeung Hansip. Teu mirip. Itu zaman itu panggungnya tipe berapa? Ya yang pakai itu teh ginian be, pakai drum minyak tanah. Drum minyak tanah genap, kaso-kaso we 4. Pakai karpet ya. Karpet. 17-an. 17-an. Eta ya Kang Noi Java Jaib. Eta. Aduh, Kang Aya Erlan. Kang Erlan dengan Ibu Toninya. Aya Sadri, aya Iwa dari Brotherhood. Aya Kang Erlan ti EO ya makanya. D+. Aya Sadri itu Ada di Kang ditu. Ehlan dakwah. Anjir aya tukang useup ya. Bunhau jeung BS. Aya artis tato. Made in dari Bali. Ada vokalis Pure Saturday. Hah? Insulin koma band. Band yang ini teh gini yang jarang ada yang nanggap gini. Koclek. Aduh anjir loba eta Brotherhood. Si Ipang saya aduh parwek itu dia mah. Ada Ayudi dari Cibur. Wah, banyak sekali ada Ibu Budi Arab di sana. Wah, banyak pisan nih mah. Saya kadayanya sebentar dulu nih karena ini masih berkaitan dengan saya juga masih nunggu berita nih. Berkaitan dengan bangsa ini. Kembali lagi tadi kita ikut berduka untuk kejadian bom yang berturut-turut gitu ya. Terus juga ini sedikit apa namanya tadi himbauan lah. Kalau mau bunuh diri jangan ngajak-ngajak orang. Gitu. Mau bunuh diri mah meuli we tamang ngagantung maneh. Tong memakai bom ngajakan batur gitu. Saya sorangan, ai bener mah. Gitu. Ya. Nah, kita masih menunggu berita. Tapi siapa tahu ada berita baru. Ini kita ada yang bawa berita ini. Kemana eta? Ada ya. Eti. Dewi. Dewi. Oh Dewi. Eti.
Ti mana wae atuh ini udah pada nunggu berita ya teh ti mana? Assalamualaikum. Shalom. Grandpa mau misi? Grandpa. Grandpa. Om. Om. Grandpa. Om Grandpa geser. Mau manehna lah. Makasih. Ya, kamu harus lihat dulu ini Om ini. Iya. Lihat dulu dari gayanya, topinya, halasduknya. Hasduk. Ini kulit meong congkok. Gimana tuh kamu panggil Grandpa? Segini kerennya gimana? Grandpa. Apa ada berita apa nih? Selamat malam para jamatia. Bersama saya Dewi Sita di segmen maraton. Maraton. Apa itu? Baru lagi nih? Baru. Maraton. Maraton. Apa itu? Maca berbagai macam berita barengan Budi Dalton. Woi. Poin, Be. Woi, maraton. Siapanya Marakas itu? Ya. Jamaah ngobatia, ngobatan batin make informasi biar merenahkan amanah ah. Kuma. Jamaah ngobati ya. Jamaah ngobatia, ngobatan batin make informasi biar merenahkan amanah ah. Nu terakhirna eta. Anu eta nu terakhirna nu. Adi. Alalala. Nah, eta nu eta na. Sudah nggak usah bercanda, saya mau baca yang berita. Sok babaung. Baiklah, untuk tema hari ini adalah mengenai Mick Jagger KW. Berita yang pertama diambil dari Republik. Apa rem? Apa? Salah ngomong. Oh, salah ngomong. Jorang teu. Tong jorang di dia mah. Om ngeliatin apaan? Biasa. Oh iya. Curiga Diambil wae. Curiga we video ningalikeun. diambil dari republika.co.id. Mick Jagger ini sedang menyiapkan album baru Rolling Stone yang sedang digarap tuh. Buat pecinta-pecinta Rolling Stone ini berarti kabar bagus ya. Mick Jagger sedang ngegarap. Berapa hektar? Saya lanjutkan dulu boleh? Oh, iya. Jadi vokalis Rolling Stone yang mengatakan bahwa saat ini Rolling Stone sedang menggarap album baru. Tapi belum diberitahu nih secara rinci kapan album tersebut akan dirilis. Dan pada musim panas kemarin ya, Mick Jagger ini telah merilis 2 single yang berjudul England Lost dan juga Get a Grip. Wah, single sama nih. Kode. Ya. Dengerin dulu, kamu teh harus ngerti in English. Malu ada teh Tony. Single dengan Randa itu beda. Mana sih pengen disamain aja. Next. Oke. Jangan tertawa, mohon diam semuanya. Berita yang kedua, gede banget bukan? Diambil dari kapanlagi.com. Kapan? Jadi, pria kelahiran Juli tanggal 26 tahun 1943 ini membeberkan satu rahasianya. Mick Jagger lain. Iyalah. Oh. Ya. Oke. Jadi dia mengaku bahwa selalu berolahraga 6 hari dalam seminggu. Itu untuk menjaga tubuhnya biar bugar. Jadi beliau tuh jogging, renang, kickboxing dan juga bersepeda. Nah, selain itu juga yang sangat memukau dan juga unik adalah bahwa Mick Jagger ini selama seminggu 5-6 kali beliau ini rajin latihan balet dan juga melakukan pilates dan juga yoga yang diimbangi dengan tidur yang cukup. Jadi gak kaget kalau misalnya di stage-nya ini kan luas banget karena beliau ini walaupun rocker tapi dia tuh doyan balet. Olahraga. Balet. Nari balet. Iya. Om Jimmy Sebentar, jago jadi loh. umurnya Mick Jagger tuh berapa? 75 tahun. Anjir, kolot Mick Jagger jeung Indonesia, Iya benar, 43 Bang Jagger. Indonesia mah karek 7 nya. Iya. Mick Jagger geus boga imah sorangan. Mick Jagger mah can pernah dijajah. Indonesia kieu kene wae. Beda negara sama orang. Beda. Ya udahlah. Nah, ini berita yang viral. Nah, si Babe paling resep ya. Lain asa sengit one man show.
Pakai odorono. Ini beritanya diambil, dia main kamu. Kamu Cicing. Emang aku randa apa kabar? Diambil dari Occasion.celebrity. Ini prestasi dari Mick Jagger yang mungkin teman-teman semuanya belum tahu bahwa pentolan band. Wis. Jangan dong mancing-mancing. Gede berarti. Apa? Pentol. Nu ujung naol mah gede. Leutik il biasa. Oh iya. Pentol gede, pentil, leutik. Gitu. Ya. Muncak Sunda mah O jeung E. Molotot gede. Mun meletet. Lamun nongtot gede. Nengtet. Gep. Jadi pentolan band Rolling Stone. Haji. Ma- Ya terus. Mick Jagger. Mik, kemake mic. Guys, Mick Jagger maaf, gitu. mulutnya typo. Ayo. Ini mencetak prestasi bahwa beliau telah berhasil meniduri 4.000 wanita. Wedan. Very good. Ini pres. Eta tadi kalau Yang benar itu mah bohong ah. Ya dengerin dulu belum selesai kan? Belum. Oke. Ya. Ribu aing karek 400. Lebih dari 4.000 wanita sepanjang hidupnya. Dan ternyata hal ini diungkapkan oleh Chris Anderson. Beliau itu adalah yang menulis biografi tentang Mick Jagger. Jadi ini ada beberapa nama-nama ya yang saya sensor cuma inisialnya aja. Carla Burni, kemudian Belah mana inisial monyong untuk Carla Burni sebut semua. kalau inisial kan belum tentu orang tahu. Oh iya. Ya, kalau Inisial mah singkatan PSPB, Nah. PMP. Ya. kalau inisial kan orang nggak tahu. Sekarang saya tanya, Carla Burni tahu nggak? Siapa? Carla Burni. Nyaho atuh orang mah. Berarti saya nggak tahu. Nyaho atuh tukang pacul anjing tah anu. Bukan masa cowok. Nah, 4.000 wanita diantaranya selain Carla Burni, terus juga ada Uma Thurman, ada Farah Fawcett, dan juga Angelina Jolie serta Eli Sugigi. Saya balik. Parah wah. Fitnah euy, fitnah. Udah bercanda aku mah. Ya. Kemudian Teh ternyata bener, kela 4.000 teh bener eta kan teh. belum selesai. Oh, encan. Ya. Nah, kemudian ternyata Mick Jagger juga dikenal sebagai pria yang mengidap biseks dan beliau juga pernah dikabarkan bernikmat ria dengan David Bowie. Oh, isu. Jadi beliau itu adalah penulis lagu, penyanyi dan produser. Kalau misalnya mau komplain jangan sama saya, bisa langsung komplain ke Occasion.celebrity. Oh. Ya. Jadi Mick Jagger teh bisek. Ya. Cenah ka awewe oge ka domba bikang itu. Lalaki. Ini saya punya berita dari Speed Life Cafe. Ya. Jadi ini mengenai Mystery Box Speed Life Motor Shop. Jadi ini wajib diregepin sama semuanya yang ada di sini ya. Diragapin. Ya. Ada paket A, ada t-shirt Moon Ice, ada cap Moon. Ini harganya cuma 1.000 K, aka 1 juta rupiah. Terus juga ada K-Ring Moon. Nah, kalau untuk yang paket B ada t-shirt Power Plane, ada cup Power Plane, ada K-Ring Moon, harganya cuma Rp750.000. Terus juga paket C ada t-shirt Fondak, terus juga ada cap, apa tuh dibacanya? Drip ya? Stripe. Ya itu, Tribe. Ada t-shirt Tribe, terus juga itu harganya Rp500.000. Ada paket D, ada t-shirt Tribe atau juga Dark Side, ada Tracker Cup Speed Life, ada Dingo Sling Bag, itu harganya Rp300.000 ya. Baik, itulah dia berita yang Dewi Sita sampaikan. Jadi buat Anda semuanya yang pengen sehat batinia, jangan lupa untuk ngasih informasi, untuk nerima batinnya ini dengan informasi-informasi yang bermanfaat. Kalau misalnya kamu nggak tenang batinnya, ngobat dulu Syai di acara Ngobat Bareng Ampu di Dalton. Setiap hari Senin, live di Jalan Bahu Reksa nomor 1. Kela euy, ieu mah nu 4.000 tadi kumaha? Kan pasti nu 4.000 teh randa ayeuna teh meureun. Aku atuh. Geus ah, ada deui wah berita naon atuh? Enggak. Eueuh mengenai Iya, Mick Jagger. Enggak. Moal ieu mah moal geus. Moal ini. Yaudah ya.
Saya udah dulu ya. Nanti saya panggil lagi ya. Enggak. Selagu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Budi ngobat.